penggerek kita cegah sejak awal seperti itu. Enggak itu potong mungkin. Jadi saya cuma ya dek tok. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Japing semuanya. Kita ketemu lagi di channel Anak Japing. Setelah cukup lama Anak Japing tidak buat konten. Pagi ini buat konten lagi guys. Sama siapa? Tetap sama Mas Ruji. Oke guys, di hamparan sawah, tepatnya di hamparan lahan kelompok Sukamakmur 5 yang diketuai oleh Pak Haji Umar ini. Jadi saya bersama Mas Ruji, koordinator POPT Kabupaten Bondowoso, dan juga Ibu Koordinator ada POPT Kecamatan Tamanan. Kami sedang melakukan penyemprotan massal untuk pengendalian hama. Nah, hama apa kira-kira dan apa yang dipakai? Seperti biasa guys, kalau saya menyampaikan kurang enak rasanya karena sudah ada ahlinya. Mau di mana ini Mas ngobrolnya Mas? Di sini boleh. Di sini. Bebas Mas. Ingat lawan Pak. Oke guys, saya sudah bersama Mas Ruji. Kalau kemarin kontennya bareng Mas Ruji tentang PPAH, kegiatan sudah selesai, saatnya kembali ke habitat Mas. Oke, jadi pagi ini kita nyemprot apa nih Mas? Iya, jadi hari ini Mas masih ada kaitannya sama PPAH kemarin sebenarnya. Karena yang kita semprotkan ini merupakan Agens Hayati. Oh iya betul. Produknya dari PPAH itu. Oh iya. Organik ya Mas ya? Iya. Jadi bahan pengendali yang digunakan bukan racun, racun kimia, tapi jamur, Metarhizium dan Beveria bassiana. Iya. Ada dua jenis jamur ada ya? Dua jenis jamur, ada Metarhizium sama Beveria. Iya. Kemudian untuk OPT sasarannya, ini penggerek batang sama orang, kan memang di sini termasuk endemis WBC Mas. Betul sekali. Batang coklat. Jadi ini merupakan tindakan pencegahan. Jadi sebelum orangnya ada, ya mungkin masih 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Itu. Jangan sampai 6, 7, 8 ya. Jadi kita kendalikan dulu menggunakan cendawan itu patogen, Metarhizium dan Beveria. Ya. Nah, jadi nanti cara menyerangnya itu gimana biasanya Mas? Kalau kimia kan langsung. Oh iya. Misalkan ini kena langsung mati gitu. Betul. Kalau Beveria sama Metarhizium ini dia tidak seperti pestisida kimia pada umumnya, insektisida kimia pada umumnya. Apalagi yang kontak Mas ya. Jadi sekali semprot kena badannya serangga dia langsung jatuh. Nah, kalau ini enggak Mas. Jadi ini ketika dia disemprotkan kena badannya serangga, dia masuk melalui pori-porinya pelan-pelan. Sambil dia proses masuk ke dalam tubuh, serangga itu nafsu makannya berkurang. Oh. Jadi tidak enak makan Mas. Kayak kita misalnya Mas ya. Jadi kita kena flu, pilek. Itu kita jadi tidak enak makan. Iya, antibodi sudah lemah. Nah, kemudian nanti setelah tidak enak makan, dia tidak langsung mati juga ya. Jadi tidak enak makan dulu, habis itu lama-lama jamurnya berkembang Mas. Oh, di tubuh di dalam tubuhnya. Di dalam tubuh berkembang sampai menghasilkan nanti ada hifa-hifanya. Iya. Nanti sampai menembus kutikula lagi Mas. Menembus kulitnya si serangga itu, akhirnya keluar ke seluruh badannya jadi mumi itu akhirnya Mas. Oh, kayak terbungkus itu ya? Iya. Jadi infeksinya dari dalam, karena di dalam ini kan ada bahan-bahan organik untuk makannya si jamur itu tadi. Iya. Jamur yang tumbuh patogen itu. Jadi setelah dia berkembang, hifanya memanjang, nanti menembus lapisan kulit luarnya, akhirnya penuh sebadan kena hifa-hifanya itu. Akhirnya kayak yang terbungkus gitu ya? Iya, akhirnya terbungkus, namanya mumifikasi ya. Jadi jadi mumi seperti itu. Iya. Tapi tidak diawetkan kan itu Mas? Enggak Mas. Itu malah kalau ada yang nemu nanti bisa kita ambil, kita bawa ke lab, kita isolasi lagi, kita perbanyak lagi seperti itu. Oh, jadi perbanyakannya dari itu? Dari wereng, dari walang sangit, dari yang terkontaminasi yang itu ya? sudah menjadi mumi oleh Beveria ataupun Metarhizium. Oh gitu. Nah terus kalau misalkan sekarang disemprot APH nih Mas, misalkan nanti atau besok terus petani melakukan penyemprotan pestisida kimia, itu gimana? Nah itu kalau saya tidak saya sarankan, bahkan tidak saya bolehkan. Iya. Cuma namanya petani kan agak susah. Iya itu. Jadi kalau kita tugasnya ya mengingatkan saja, menyampaikan kalau
pestisida kimia, insektisida kimia tidak kompatibel sama yang namanya Hayati, Mas. Betul, jadi mau nunggu berapa hari pun, mau nunggu berapa minggu pun, apa yang kita semprot hari ini mati semua kalau kena insektisida kimia. Mas. Jadi cuma nanti kalau misalnya memang karena kondisi alam dan lingkungan, misalnya masih ada ledakan orang, masih ada peningkatan populasi yang signifikan, kita tidak apa-apa pakai. Itu pencegahan alternatif terakhir deh, Mas. Betul, Mas. Jadi kita tidak anti pestisida kimia, cuma kalau di awal-awal seperti ini, kita pakai yang alami seperti itu. Betul. Sedia payung dulu sebelum hujan. Nah, ini betul ya, sedia payung sebelum hujan. Karena tadi pagi kan sudah hujan. Kadang kalau petani menerjemahkan sedia payung sebelum hujan, pestisida kimia. Payungnya itu pestisida kimia. Biasanya gitu. Iya. Nah, terus tadi ini kan hujan nih, Mas. Nah, ini sekarang masih mendung nih. Nah, biasanya kalau kita melakukan penyemprotan pestisida kimia, itu kan dikhawatirkan hujan. Nah, takutnya nanti ada perekat gitu. Iya. Nah, ini kira-kira efeknya bagaimana kalau kena hujan nih, Mas? Kalau ini kan dia makhluk hidup, Mas ya. Intinya dia sudah nyampe di tanaman, atau nempel kena ke tubuh serangga, dia sudah bisa masuk, Mas. Dia sudah bisa masuk. Oh, jadi ini isinya bakteri, Mas. Kayak makhluk hidup, jamur. Makhluk hidup. Jadi dia kalau dia di daun, ada daun-daun yang kering, dia makan dari situ, Mas. Seperti itu, untuk kebutuhan nutrisi awalnya, untuk dia bisa bertahan seperti itu. Kalau sudah ada serangga, dia langsung hidup di tubuhnya serangga itu tadi. Karena di serangga itu ada lubang-lubang alaminya, Mas. Iya. Nah, si jamur itu nanti masuk ke situ, nempel di situ. Nah, nanti dia akan berkecambah namanya, Mas. Karena itu kan ada namanya konidi. Itu kalau sudah nempel di sini, terus mendukung lembab, ada lembabnya, terus dia dapat makanan juga, dia akan berkecambah, kemudian masuk ke tubuh serangganya. Bisa berkembang biak juga ya jamurnya, Mas? Harusnya, Mas. Nah, kelebihannya, Mas, misalnya ada orang nih atau belalang, yang sudah kena jamur entomopatogen ini, Beviria sama Metarhizium. Nah, itu misalnya dia sudah kena tubuhnya, Mas ya, belum termumifikasi, cuma sudah hifanya sudah tumbuh, hifa jamurnya sudah tumbuh, kemudian dia bersenggolan sama serangga lain, serangga yang ini juga kena. Nular ya. Apalagi kawin gitu, Mas ya. Oh iya. Apalagi kawin gendong-gendongan gitu, Mas, itu otomatis tertular. Berarti kayak AIDS gitu ya? Iya, bisa seperti itu. Oh iya. Nah, ini dulu sebenarnya saya pernah, Mas, pakai Metarhizium itu di lahannya Pak Luhwi. Memang terbukti sih ada beberapa belalang itu dan walang sangit yang putih pada akhirnya. Ya mungkin karena efek itu ya, sudah terkontaminasi jamur itu ya. Makanya itu tadi kan tidak boleh semprot kimia ya. Betul, Mas. Khawatir mati. Cuma misalnya ini kan tidak semuanya kita semprot. Beviria, ada tetangga sebelah yang tidak pakai kimia seperti itu, terus populasinya meledak kita yang pakai kimia. Akhirnya pindah ke lahan kita. Nah, itu ya mau tidak mau kita akhirnya pukul dulu pakai kimia seperti itu. Tapi kalau pengalaman saya, insya Allah aman. Yang penting kalau orang itu di pengamatan, Mas. Jadi sejak awal kita tahu ada populasi orang, insya Allah aman. Iya. Nah, kebanyakan petani, Mas, kalau sudah terserang 50 sudah 100 populasinya itu baru panik. Kalau sudah gosong tanamannya, betul. Baru panik. Karena wareng itu, Mas, kalau cuma 20, 30 itu tanaman tetap hijau, Mas. Jadi kelihatan aman, baik-baik saja. Tapi kita piak ke bawah, itu bisa 20, bisa 30, bahkan bisa ratusan sudah ya, Mas ya. Bahkan kalau masih baru netes, masih kayak tepung itu, Mas, bisa ratusan. Dan tanaman tetap hijau. Tanaman tetap hijau. Nah, itu biasanya usia generatif, Mas. Iya. Usia generatif. Menjelang keluar malai gitu ya. 65, 70 itu biasanya ada penetasan terakhir yang menyebabkan itu gosong. Itu bisa 200 kali penetasan. Dalam satu orang ya, Mas? Dalam satu rumpun. Satu rumpun. Bayangkan kalau ada 1000 rumpun bisa jutaan kan. Kalau satu petak kita jumlah ya. Ya itu, Mas. Makanya kalau tanya orang, wah semalam langsung gosong, ya Pak. Betul. Ya karena sudah terlalu banyak orang ya, Mas ya. Karena waktu masih 20, 30 itu tidak kelihatan. Apalagi masih di bawah 10, Mas. Baik-baik saja. Dianggap enteng lah, Mas ya. Nah, sebenarnya kalau masih 10 atau 15, kalau masih ada musuh alaminya ya baik-baik saja. Iya. Masih baik-baik saja. Tapi kalau kita sudah hajar pakai pestisida, musuh alaminya mati. Warungnya tetap hidup, itu yang jadi masalah.
Makanya juga kalau ingat ke musuh alami itu kan penting nanam bunga-bungaan refugia itu ya Mas ya. Nah, refugia sama Agasayati sangat kompatibel Mas. Iya. Kalau refugia sama kimia tidak kompatibel. Nah, ya itu Mas. Jadi kita pernah melakukan penelitian masalah refugia itu. Jadi kalau refugia petani tanam refugia tapi aplikasi bahan kimia itu tidak ada efeknya Mas. Iya. Jadi yang kita teliti dulu sundupnya, penggerek batangnya. Itu tidak beda nyata. Tapi kalau yang tanpa ini, yang tanpa kimia, pestisida kimia, itu beda nyata. Iya. Jadi semakin jauh dari refugia, semakin banyak serangan penggerek. Oh, gitu. Semakin dekat dengan refugia, semakin sedikit serangan penggereknya. Iya, iya. Itu sudah pernah kita teliti. Padahal saya sudah sering kali menanam bunga pinggir jalan, Mas. Iya. Ya alhamdulillah dicabut sama orang, nggak disiram. Aduh. Repot emangnya Mas ya, membiasakan yang benar itu susah. Tapi kalau membenarkan yang biasa gampang banget. Nah, itu guys, itu yang kita pakai guys, APH-nya guys. Iya, kopi Mas. Ini kopi luwak. Kopi luwak ini. Loh. Mas terakhir Mas, itu kan yang kita pakai APH-nya ya Mas. Untuk dosisnya sendiri berapa? Untuk dosisnya itu sudah apa namanya? 1 gelas air mineral itu air ya. Mineral 220 ml dalam 1 tangki. Kalau punya lebih ya bisa 2 gelas. Kalau punya lebih lagi ya monggo bisa 1 galon. Mau 1 galon dimasukkan ke tangki enggak apa-apa. Insya Allah aman tanamannya. Ya. Tapi kalau pestisida kimia jangan coba. Jangan macam-macam. 1 wadah langsung masukkan 1 tangki. Iya. Seorangnya juga mabuk. Insya Allah orangnya pingsan. Kalau ini aman. Oke deh. Jadi itulah saya pernah buat konten juga Mas, aplikasi Metareserve, cuma penjelasannya saya kurang rinci, tidak kayak Mas Ruji. Kalau Mas Ruji kan sudah paham betul kan masalah kayak gininya. Ya, makanya saya banyak belajar ke Mas Ruji. Berat. Iya, soalnya Mas Ruji kan sederhana orangnya kan. Tidak baik hati dan tidak sombong. Ya. Oh ya deh Mas, sementara gitu dulu Mas. Siap Mas. Ini kan kita nyemprot, itu hamparannya agak lebar Mas. Itu pondok Mas? Iya, itu bukan masjid Mas. Tapi lokasi sini memang apa ya Mas ya, endemis sudah Mas. Endemis Wereng, terus Penggerek, Belas, Santo Monas, lengkap pokok dah di sini nih. Iya, karena tiap tahun padi terus. Oke dah. Makasih banyak ya Mas ya. Sama-sama. Nanti kalau ada kesempatan buat konten lagi, buat lagi Mas. Siap. Jangan bosan-bosan. Siap. Nanti adsense-nya, subscribernya juga enggak bosan Mas ya. Ya itu mudah-mudahan nambah Mas. Cek keburunya cepat 100.000. Biar dapat silver button Mas. Iya Mas, biar ada kebanggaan lah ya kan gitu. Kan yang paling penting berbagi ilmu dulu. Betul Mas. Nanti kan bonusnya yaitu dari penonton sendiri sih. Betul. Kalau cocok insya Allah terus kan gitu. Betul, Mas. Nah, jangan lupa adsense-nya bisa berdua nih. Siap. Oke dah Sobat Caping, terima kasih banyak. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Itu yang nyemprot sudah sampai sana, ujung sana itu jauh itu. Ini orang di sini. Lagi nyemprot rokok. Oke dah, terima kasih banyak Sobat Caping. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi Mas. Mendung.